Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Kerabat, saat ini sudah ada bersama saya Ajo Hari Effendi Iskandar, akademisi dari Universitas Andalas, sejarawan yang saat ini tengah berbahagia ya, Jo? Insya Allah itu. Apa itu? Sehat Ajo? Alhamdulillah sehat. Ajo, ini kita mengambil momentum 28 Oktober. 28 Oktober ini sudah 93 tahun peringatan Sumpah Pemuda. Jika kita lihat konteks Sumpah Pemuda dulu, jelas ada Hindia Belanda. Kalau sekarang kan selalu diperingati dari tahun ke tahun. Cuma realitas yang terjadi itu kan dinamikanya tentu berbeda. Ajo sendiri melihat saat ini dan pada konteks 1928 itu seperti apa? Ya, terima kasih Bung Rudi atas undangannya yang saya kira ini yang kedua kalau nggak salah saya ya. Dan terkait dengan tema yang akan kita bahas ya, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentang tantangan dunia kepemudaan di masa kekinian ya. Yeah. Saya kira tema yang ditawarkan ini saya kira memang sebuah upaya yang dilakukan oleh Bung Rudi bersama teman-teman kru nih untuk bagaimana memang di masa kekinian, di masa teknologi informasi yang begitu membahana gitu ya, apa yang disebut dengan disrupsi ya, disrupsi informasi digital gitu yang luar biasa, dan yang kemudian itu menyebabkan apa yang disebut dengan post truth ya. Orang hari ini susah membedakan mana yang benar dengan yang salah dalam arus perubahan itu. Mengaku benar ya. Mas Bung Rudi mengangkat tema-tema yang saya kira penting ya untuk digerakkan bersama bagaimana media-media digital itu seperti yang digagas membuat video-video, konten-konten podcast ya yang menggali nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budaya yang perlu disebarluaskan kepada khalayak ramai, terutama di kalangan generasi muda masa kini, sehingga kemudian apa yang menjadi kekhawatiran dari seorang ilmuwan ya terkenal ya, Fukuyama, yang telah memprediksi bahwa perkembangan dunia digital yang kemudian itu merambah terutama dalam bidang teknologi informasi, menurutnya akan menjadi tantangan tersendiri ya, menjadi sesuatu yang akan merubah ya peradaban dunia ya, yang menurut dia kalau kita tidak siap menghadapi perubahan yang terjadi itu akan berdampak terhadap nilai-nilai, kemudian gaya pola sistem kehidupan kita ini ke arah yang lebih buruk. Dalam sebuah bukunya ya, dalam sebuah bukunya berjudul The Great Disruption itu gitu. Itu kekhawatirannya. Termasuk perubahan perilaku dari. Ya, banyak hal yang saya kira kita rasakan, yang sama-sama kita rasakan hari ini. Kalau yang saya rasakan di kampus, orientasi kerja orang kadang-kadang tidak lagi pada proses ya, kadang-kadang hanya bertumpu pada hasil saja. Misalkan yang contoh sederhana, para mahasiswa sekarang kan dengan perkembangan teknologi informasi yang luar biasa itu kan membuat tugas menjadi gampang gitu. Orang tidak lagi ke pustaka. Kalau pengalaman kita dulu ya, kita harus pergi ke pustaka, cari buku, baca ya. Kalau sekarang dengan cara meng-Google saja, orang sudah mendapatkan berbagai informasi. Dan justru terkadang yang paling kita sayangkan adalah tanpa ada proses kritik di situ, tanpa ada proses pembelajaran di situ ya. Tidak dibaca tapi di copy paste, dan kita sudah banyak mendengar informasi yang berkaitan dengan itu, bagaimana proses
salah satunya misalnya di dunia pendidikan itu berlangsung ya. Artinya apa? Banyak apa yang menjadi kekhawatiran Fukuyama itu memang sudah terjadi ya? Sudah sesuatu yang memang sudah jamak terjadi di masyarakat. Solidaritas sosial yang sudah mulai menurun ya, apalagi kalau kita lihat praktik post-truth ya, orang kita ya di mana saja, apalagi kalau masuk dalam arena politik praktis, orang sudah sangat sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, karena fakta tidak lagi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam membangun opini publik, tapi justru yang menjadi kecenderungan adalah dominasi emosi dan keyakinan yang muncul gitu ya. Jadi ini problem-problem yang hari ini kita dihadapkan oleh tantangan besar itu, saya kira. Dan tantangan-tantangan besar itu tentu menjadi PR kita bersama ya. Tidak bisa dilakukan oleh satu orang, dua orang, tapi kita harus merajut sebuah kesadaran kolektif bahwa arus perubahan yang disebut dengan gangguan ataupun disruption itu memang menjadi sesuatu yang mesti kita hadang ya. Dia tidak bisa dihindari, tapi kan mesti kita harus pikirkan kalau kita tidak bisa menjawab tantangan perubahan itu, maka kita akan digilas. Ya. Mau mendistrupsi atau kita yang akan didistrupsi gitu ya. Itu ada dua pilihan. Sebagai anak bangsa yang peduli dengan persoalan ini, tentu kita harus mengambil sebuah pilihan bahwa bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di dunia digital ya, terutama dalam konteks informasi itu, tantangan itu harus kita upayakan bisa kita keluar dari itu gitu ya. Keluar dari itu dan dijawab ya. Ya, pada konteks tadi Edo sudah sampaikan ya, bahwasanya ini sudah berlangsung nih apa yang menjadi pemikiran dari Fukuyama ya. Tapi ini sudah berjalan dan berlangsung gitu kan. Pertanyaannya, pada konteks kekinian itu, apakah masih bisa nilai-nilai yang menjadi komitmen pemuda di 1928 itu masih relevan mengikat kita untuk saat ini? Saya kira memang ruang-ruang media digital, informasi yang begitu sangat terbuka itu harus diisi oleh konten-konten yang berisi tentang sejarah, ya, sejarah bangsa, tentang nilai-nilai budaya lokal yang sangat tinggi, ya, ataupun yang berkaitan dengan nilai-nilai lain yang bersumber dari agama yang mesti kita harus kampanyekan gitu ya. Saya kira termasuk salah satu diantaranya adalah soal bagaimana kita punya sejarah masa lampau yang luar biasa, dan itu mesti harus ruangnya harus diperbanyak ya. Misalnya dengan salah satu cara yang Bung Rudi lakukan hari ini ya, diskusi tentang refleksi sejarah Sumpah Pemuda. Saya kira itu memang cara-cara begitu yang mesti harus kita lakukan gitu loh. Kalau tidak, tentu generasi muda yang sekarang melek informasi, yang setiap hari tidak bisa dilepaskan dengan gadget ya, handphone dan berbagai aplikasi itu. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai seorang pendidik ataupun komunitas masyarakat yang bermain ya, yang ada di ruang-ruang itu ya, kita tentu menjadi kesalahan kita kalau kita tidak lakukan gitu. Jadi semakin banyak kegiatan-kegiatan podcast yang kita lakukan yang di dalamnya berisikan tentang pengetahuan, tentang informasi yang bersumber pada tatanan nilai, itu saya kira memang harus diperbanyak. Kalau tidak, tentu kemudian yang hadir adalah, kalau kita lihat sekarang itu banyak sekali tuh tontonan video singkat yang memperlihatkan acara hura-hura yang menurut saya ya, acara yang kadang-kadang menurut kita tidak perlu tapi disukai dan digandrungi oleh anak muda. Anak muda ya. Itu kan banyak itu. Ketawa lah ya. Bikin anak muda ketawa, membuat video-video lucu yang kadang-kadang dalam konteks sisi pembelajaran, pengetahuan dan informasi yang bersandar pada nilai-nilai itu kan sangat minim kan. Atau anak mudanya yang memang nggak mau berpikir sekarang.
Ya, bisa jadi karena sudah keenakan ya. Karena Sudah keenakan dengan dengan media informasi digital itu ya. Orang anak-anak muda sekarang suka yang ringan-ringan, yang renyah, yang kemudian tidak berat kan. Kita juga harus, saya kira dalam konteks itu kita juga harus meniru selera menjawab selera pasar anak muda gitu. Ya kayak ini kan kita bicara hari ini soal 28 Oktober ya. Bisa jadi tentu video yang kita harus munculkan adalah video-video yang saya kira santai tapi tidak terlalu serius, tapi di dalamnya berisi muatan yang sangat penting yang disampaikan dengan cara yang sederhana, lugas dan bisa dicerna oleh anak muda. Saya kira harus begitu. Kalau tidak ya tentu problemnya sejarah atau nilai-nilai budaya yang menurut kita itu sangat tinggi dan harus disosialisasikan akan susah dikonsumsi karena mungkin metode, kemudian cara penyampaian tidak baik dan seterusnya, tentu akan berjarak dengan mereka-mereka yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang sederhana, ringan dan kadang-kadang juga harus menghibur ya. Jadi jangan-jangan kita ini terlalu serius lah ya. Kita terlalu serius Iya, dan itu sudah ya sekali-sekali diajak lah anak muda ini berpikir serius kan. Enggak apa-apa lah kan. Apalagi kalau saya di kampus orang sejarah ya, kalau kita sebagai dosen gitu tidak bisa menyajikan materi-materi kesejarahan bangsa itu dengan baik, dengan ya bahasanya itu tidak sesuai dengan selera mereka, tentu juga tidak akan maksimal ya. Makanya kita memang harus kreatif. Mau tidak mau kita ini Bung Budi, saya dan kita semua harus pandai, harus kreatif juga ya. Seperti yang disebut oleh Christensen itu bahwa kita harus menjadikan peluang perubahan dunia digital itu ke arah yang lebih kreatif menjawab tantangan-tantangan yang ada, terutama di kalangan segmentasi anak muda dan generasi mendatang ya. Saya kira begitu apanya. Pemuda saat ini kan sudah terpolarisasi ya. Terasosiasi atau banyak komunitas ya sudah terbentuk gitu kan. Jika kita katakan kita tidak menjawab tantangan perubahan, kita pasti digilasnya gitu kan. Pertanyaannya apakah nilai-nilai kebersamaan, kesatuan dan satu standar nilai tadi masih bisa dipertahankan? Saya kira peluang itu sangat besar ya, asal mau kita bersama-sama serius ya. Ini kan tidak hanya kerja orang per orang, tapi juga bagaimana negara hadir di situ. Agar kemudian nilai-nilai yang Bung Rudi sampaikan tadi itu bisa tertransformasikan ke anak-anak muda dan generasi mendatang. Perubahan luar biasa yang terjadi di abad 21 ini ya. Kemudian apalagi kemudian soal masivitas kita menggunakan teknologi itu dipicu oleh peristiwa pandemi COVID-19 ya. Tidak ada jalan lain bahwa negara, pemerintah dan kita semua harus terlibat secara kolaboratif menghadapi tantangan yang ada itu. Berarti saya kira pandemi ini ada juga manfaatnya berarti ya. Iya. Terjebak dalam pandemi itu justru memang memasivitaskan gerakan media sosial, teknologi informasi ya. Dulu tidak sebegitu gencar ya, tapi dengan datangnya pandemi orang sekolah berhenti dan kemudian menggunakan media digital kan, webinar Zoom meeting dan seterusnya. Jadi mau tidak mau menurut saya agar nilai-nilai kebangsaan ya, yang kemudian nilai-nilai budaya lokal, kemudian nilai-nilai tinggi lainnya yang bersumber pada agama dan seterusnya, ini bisa dilakukan tertransformasi baik ke kalangan generasi milenial, terutama di kalangan para pemuda, kalau kita memang serius mengurusnya gitu ya. Jadi yang jadi problem kadang-kadang kan gitu, kita sebagai orang tua, sebagai pendidik ataupun dalam profesi yang lain tidak menjadikan contoh yang baik bagi generasi
muda gitu ya. Bagi anak-anak kita, bagi mahasiswa kita, bagi pelajar kita, dan seterusnya gitu. Ini yang jadi problem. Kita ikut pula dengan permainan, langgam permainan perubahan itu sendiri gitu ya. Misalnya kalau kita lihat anak muda suka yang pragmatis gitu ya, yang simpel, yang tidak rumit. Nah, cara-cara itu kadang-kadang kita juga lakukan. Itu kan masalah itu. Nah, siapa lagi yang kemudian yang bertanggung jawab agar gerakan pembentukan karakter itu bisa berjalan. Jadi menurut saya hal yang mesti dilakukan bersama adalah tentang gerakan pendidikan karakter ini memang perlu dilakukan dengan serius, dengan berbagai pendekatan pola ya, dan dengan maksud bahwa apa yang kita risaukan tadi bisa paling tidak ya terrealisasikan ya, tereliminir ya. Saya kira begitu apanya. Oke. Ajo, ada pertanyaan lain misal gitu kan. Kalau anak muda ini kalau diminta untuk menggali nilai-nilai lokal atau nilai-nilai yang ada, budaya yang ada di Indonesia pasti bisa lah ya. Tentu harus ada dukungan yang jelas dari pemerintah itu. Ajo sendiri melihat sejauh mana dukungan itu terjadi dari pemerintah. Ya sebenarnya upaya menggalang atau membuat kebijakan untuk penguatan nilai-nilai ya, nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budaya bangsa melalui pendidikan salah satunya itu kan sudah jauh-jauh hari sudah digerakkan ya. Kalau di perguruan tinggi ya, di sektor pendidikan kan sudah dilakukan 10 tahun terakhir ya. Bagaimana upaya pemerintah terutama yang bertanggung jawab di sektor pendidikan untuk menjalankan kebijakan ataupun program tentang pendidikan karakter. Kalau di Universitas Andalas misalnya kita membuat semacam sebuah pola pendidikan karakter melalui Andalasian karakter misalnya. Itu salah satu contoh ya, yang bagaimana memberikan orientasi kepada mahasiswa yang masuk di perguruan tinggi untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan contoh-contoh baik yang diambil dari berbagai sumber ya, baik itu pengalaman di masyarakat Minangkabau ya, budaya Minangkabau, kemudian pengalaman masa lalu yang luar biasa ya, yang dilakukan oleh the founding father gitu kan, banyak. Saya kira itu memang sudah dilakukan, tapi cara-cara kebijakan itu kan memang belum maksimal saya kira, karena kayak pendidikan karakter yang dilakukan dengan pola orientasi mahasiswa baru tidak cukup saya kira ya, yang hanya beberapa hari, sedangkan tantangan dan pengaruh perubahan yang luar biasa melalui dunia digital, dunia teknologi informasi itu luar biasa membahana, jadi tidak cukup. Jadi anak muda kan harus masuk ke materi-materi mata pelajaran saya kira ya, yang mesti harus kita dorong. Tidak cukup dengan hanya beberapa jam saja kemudian tidak dilakukan secara totalitas ya, atau terintegrasi dengan melalui mata pelajaran tertentu atau mata kuliah tertentu masuk ke kurikulum saya kira. Jadi ini yang mesti didorong ke depan supaya kita bisa menghambat laju hal-hal yang saya kira negatif tadi ya. Sekarang coba kita lihat beberapa waktu kita mendengar misalnya kejadian anak-anak pelajar gitu di Pariaman gitu, yang ada grup yang saya kira tidak kita harapkan ya, ada kelompok LGBT ya. Kemudian bagaimana kita akhir-akhir ini mendapatkan informasi angka perceraian semakin tinggi dan kemudian bagaimana kita melihat perseteruan orang di arena-arena publik melalui media sosial, saling menghujat, saling kan, itu kan sesuatu yang bermula dari tidak menginternalisasinya nilai-nilai baik itu di dalam diri
anak muda. Seperti yang kita saksikan sekarang ini susah kali kita menemukan titik temu, misalnya orang berpendapat ya bahwa mencari jalan temu kebenaran itu susah gitu kan. Semua orang sekarang merasa benar dan kebisingan perseteruan yang terjadi melalui media publik itu sudah sangat luar biasa. Kalau praktik ini yang selalu kita saksikan, yang lalu kita lihat, tentu bagi anak muda apalagi remaja itu kan menjadi konsumsi yang cepat mempengaruhi psikologi, pikiran dan tindakan mereka gitu. Jadi kalau saya berpendirian saja melihat biar saja itu kan energi anak-anak muda ini lepas gitu kan. Sepanjang tidak menyudutkan orang lain atau mencemarkan orang lain. Kalau daripada energinya tertumpuk lalu menjadi sebuah ledakan bisa besar juga. Ya bisa, kan media digital ya, berbagai macam varian itu kan memang menjadi arena bagi mereka untuk menumpahkan, untuk menyalurkan bakat dan seterusnya. Tapi kan yang memang harus dijaga bagaimana keluasan ke ITE lah, undang-undang arena bermain mereka itu tetap tentu harapan kita bersandar pada nilai-nilai etik ya, nilai etik, etika moral gitu ya, etika yang saya kira sekarang itu menjadi pembicaraan yang lagi menarik ya, bagaimana etika dalam dunia etik dalam media sosial, dalam dunia digital harus dibangun ya, yang saya kira itu harus secara bersama kita lakukan. Hingga kemudian hal-hal yang berbau negatif itu bisa tertandingi dengan pilihan-pilihan yang lebih produktif, lebih kreatif, lebih membangun, lebih mendidik dan seterusnya saya kira. Berarti dengan sendirinya Sumpah Pemuda memang masih relevan untuk diperingati. Ya, semangatnya, spiritnya ya sangat sampai kapanpun semangat soal Sumpah Pemuda itu kan tetap akan menjiwai. Kalau di Sumpah Pemuda itu kan yang kita tanggap semangat untuk membangun sebuah peradaban, membangun sebuah cita-cita ya. Ke arah kemandirian, ke arah anti penjajahan, ke arah menegakkan nilai-nilai keadilan. Kan itu yang spiritnya. Artinya mereka di masa lampau itu menggagas tanah air satu ya, bangsa satu, kemudian ada bahasa satu. Itu kan bagian dari upaya mewujudkan sebuah lembaga yang kita sebut negara gitu ya. Dan negara itu ditujukan untuk mengatur dan menciptakan kehidupan yang adil, yang damai bagi masyarakatnya, kan gitu kan. Kalau yang kita tangkap kedua adalah anak muda itu kan orang yang berpikir cepat ya, progresif ya. Belum yang lain memikirkan, dia sudah bergerak gitu ya. Sudah bekerja. Spirit itu yang mesti harus dilahirkan. Anak-anak muda sekarang kan mestinya itu yang ditangkap. Dia berpikir itu yang penting lakukan sebuah upaya-upaya yang kadang-kadang itu tidak terpikirkan oleh orang tua gitu ya. Ya hari ini kan begitu juga di dunia digitalnya anak-anak muda itu kan lebih cepat menangkap perubahan. Lebih cepat ya. Ya, lebih cepat adaptif dengan keadaan perkembangan situasi ya. Terutama game ya. Tapi tentu perubahan terutama gamenya nggak? Nah, kalau sekarang kan gamenya saja gitu. Tapi tentu perubahan yang ya ada ya, banyak anak-anak muda yang melahirkan hal-hal yang kreatif yang saya kira ya seperti munculnya Gojek itu kan anak muda misalnya kan. Munculnya hal-hal yang lain yang saya kira itu juga bermanfaat. Tapi di pihak lain kita jangan lupa juga menginisiasi atau menggerakkan sumber daya yang ada ini agar jangan hal-hal yang saya kira itu penting untuk ditransformasikan, jangan kemudian itu terlupakan. Jadi ini yang mesti kita gerakkan bersama. Jadi dalam konteks semangat Sumpah Pemuda yang ke-93, saya kira nilai-nilai sejarah masa lampau, salah satunya adalah soal Sumpah Pemuda itu menjadi bagian yang mesti harus kita transformasikan ke generasi-generasi anak muda di masa kini dan di masa datang. Artinya teori Fukuyama itu atau apa yang dipikirkan Fukuyama itu terbantahkan ya? Ya,
ya tentu kita akan berharap pada pandangan ya, kita tentu bisa menjadikan pendapat Fukuyama itu menjadi sebuah catatan penting untuk kita mengurai tantangan masa kini ya, bahwa tentu dengan cara berpikir yang lebih positivistik. Terakhir saya kira yang penting itu adalah ini untuk kita semua, untuk diri saya, untuk Rudy, untuk yang lain-lain ya, bahwa memang hari ini kita membutuhkan orang-orang yang memang betul-betul konsisten, berkomitmen, sehingga kemudian kita menemukan sosok-sosok yang bisa kita tauladani. Kan banyak orang ngomong ya, kita harus begini begitu, tapi dalam praktik-praktiknya kadang-kadang kita tidak menemukan dalam tindakan. Kan itu yang jadi problem hari ini. Kita frontstagnya beda, backstagnya beda juga. Iya, jadi itu kan. Ya, dan anak muda paling cepat dia itu menilai. Ya, ini orang ini ngomong aja nih. Nah, jadi konsistensi kita apalagi kalau kita pendidik ya, memang harus betul-betul membangun sebuah kepribadian yang bisa jadi contoh bagi mereka. Kan kita tahu cepat sekarang nih untuk mendeteksi atau untuk mengetahui seseorang itu bagaimana, kan gampang sekarang. Mengakses tentang informasi diri seseorang itu kan gampang. Nah, kalau dia sudah tahu bahwa seorang guru, seorang dosen atau seorang ibu sekalipun, orang tua sekalipun, kalau dia merasa sudah kehilangan kepercayaan, itu menjadi masalah yang serius untuk membangun karakter dari anak muda itu sendiri, saya kira. Jadi makin ada sikap ketegasan kita melihat keadaan ini, ya, melihat kekacauan ini, atau menampakkan sikap yang jelas terhadap berbagai persoalan itu, saya kira ini adalah pilihan yang baik untuk memperbaiki keadaan. Jadi jawabannya itu saya lihat selain tanggung jawab bersama, yang kedua itu memang harus siap. Harus siap. Jika kita siap, perubahan tidak akan mengacaukan kita, gitu kan? Iya. Jangan sampai perubahan mengacaukan kita. Ya, anak muda. Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa anak muda itu sudah jauh dari nilai-nilai baik? Misalnya katakanlah tadi bahasanya itu berkonflik, saling bercaci maki, saling tidak menghargai. Kalau dia menyaksikan orang tuanya, gurunya, pemimpinnya saling bertengkar gitu. Ini melakukan hal yang sama ya. Iya kan? Nah, jadi jangan sampai kita melaju ke krisis yang satu saat kita tidak bisa lagi berbuat. Nah, saya kira sekarang kan kesempatan kita untuk memperbaiki itu masih sangat terbuka, ya kan? Dan dibutuhkan memang orang-orang yang punya komitmen untuk perbaikan, untuk menjawab tantangan itu dengan serius, tidak berbasa-basi ya, tidak dengan berkoar untuk orang lain, berpesan untuk orang lain, ya, tapi tidak melakukan untuk diri sendiri dan di keluarga yang lebih kecil gitu. Jadi ini problem yang saya kira menjadi agenda kita bersama. Tidak bisa sendiri-sendiri, saya kira. Kehidupan kini itu penuh kemunafikan sebanyak, penuh dengan tipu daya. Makanya kita lihat tadi aja, antara frontstag dan backstag itu berbeda gitu. Misal ada pemimpin atau kepala daerah atau siapapun lah dia, ketika berbicara di panggung di depan, dia akan berbicara tentang kebaikan, tentang pentingnya menjaga bangsa, negara gitu. Tapi dari satu sisi lain, dia akan di belakang dia memperlihatkan sisi yang berbeda gitu kan. Sisi yang berbeda, misal dia melakukan sesuatu yang tidak baik, misal korup misal gitu kan, atau berkata yang tidak santun gitu kan, atau berkomunikasi dengan banyak orang tapi meledak-ledak dan justru menyudutkan orang lain. Ya. Dan itu kalau itu yang selalu dilihat, disaksikan, ditonton oleh para remaja, para anak muda yang tadi kita sebut mereka sudah mempertontonkan, jangan-jangan itu adalah bentuk perilaku yang dia dapatkan dari pihak-pihak itu tadi, pemimpinnya, orang tuanya.
gurunya, dosennya, ya kan, mamanya dan seterusnya. Yang terpenting dalam konteks tantangan di era post-truth ya, yang membuat kita saksikan anak muda semakin galau, semakin disorientasinya semakin tidak jelas ya, mengalami orientasi yang semakin tidak jelas ya, disoriented ya. Jadi ini problem hari ini, dan saya melihat kecenderungan dari hari ke hari situasi ini semakin mengarah ke situasi yang sangat saya kira sangat buruk, memprihatinkan. Kita berharap ya jangan sampai kita sampai pada suatu fase kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Iya. Ya kan? Semoga saja tidak. Semoga saja tidak sampai ke situ. Sepanjang Ajo ada menyuarakan gitu. Tidak, bukan saya aja, mungkin kita semua gitu, ya, kita semua saling mengingatkan dan saling menanamkan nilai-nilai baik itu kepada generasi muda. Iya. Oke Jo, terima kasih atas bincang-bincangnya dan pengetahuannya untuk para kerabat Andalas TV. Semoga bermanfaat Jo. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk saya untuk juga, kerabat gitu ya, kerabat dekat, komunitas kawan-kawan di organisasi kepemudaan, komunitas di organisasi sipil, masyarakat sipil lainnya. Mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi kecemasan kita saja, tapi menjadi kecemasan kolektif. Dan menjawabnya juga semua. Harus secara kolektif. Ya. Oke aja. Oke, kerabat Andalas TV, demikian perbincangan kita dengan Hajo Hari Effendi Iskandar, SS Hemhum, akademisi dari Universitas Andalas. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.